semuanya, selamat datang di obrolan santai kita. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang unik loh teman-teman. Apa tuh? Nah, jadi kita akan membahas orang-orang atau teman-teman punya nggak sih orang-orang di sekitar lingkungan kalian yang tiba-tiba ketiduran padahal mereka itu sedang beraktivitas loh. Beneran? Iya. Tiba-tiba tidur mendadak gitu? Iya. Jadi habis nonton drakor semalaman tuh. Kalau habis nonton drakor mah ngantuknya masih biasa. Tapi kalau ngantuknya udah ekstrim, udah susah banget ditahan, nah itu bisa jadi tanda dari sebuah gangguan tidur. Namanya narkolepsi. Nah itu tuh bukan ngantuk biasa loh teman-teman. And how to kind of try to describe it to them. I found over time it's really difficult for people to understand it. It's just very complicated with this tiredness, the cataplexy, the fragmented sleep at night. If you're a normal person, you've got sleep and you've got your waking life, and occasionally they'll overlap a little bit. For me, I live in this world that is very rarely am I fully awake and very rarely am I fully asleep. I live in the in-between. Nah, narkolepsi itu apa sih teman-teman? Karena aku sendiri baru mendengar istilah seperti itu. Jadi gini teman-teman, narkolepsi itu adalah gangguan neurologis. Jadi berhubungan nih sama sistem saraf pusat kita. Nah, narkolepsi ini adalah gangguan yang bisa bikin seseorang itu merasa ngantuk yang ekstrim dan bahkan bisa ketiduran secara tiba-tiba di siang hari, bahkan pas mereka lagi aktivitas gitu. Nah kondisinya tuh bisa cukup serius karena orang atau penderitanya itu bisa jadi nggak bisa ngontrol waktu tidur mereka. Oh, jadi kayak ngantuk biasa itu beda ya sama narkolepsi. Betul. Nah, itu kayak orang yang tiba-tiba kayak tidur terus kayak keterlaluan gitu tidurnya. Banget. Nama medisnya itu excessive daytime sleepiness atau rasa ngantuk di siang hari. Jadi walaupun malamnya itu udah tidur banyak atau cukup, siangnya itu masih bisa mengantuk terus akhirnya ketiduran tiba-tiba. Bahkan bisa sampai berkali-kali di satu hari. Seperti itu ya. Narcolepsy is a neurologic disorder. It is one of the most common sleep disorders. It affects about 1 in 2,000 people. Doesn't matter how much sleep they get at night, they're going to feel sleepy every day. Nah, itu terjadinya karena apa sih, Kak? Kalau soal penyebabnya, ini tuh karena tubuh kita kekurangan zat yang namanya hipokreatin teman-teman, atau biasa juga disebut sebagai oreksin. Zat ini dalam tubuh kita fungsinya tuh penting banget buat ngatur waktu tidur dan waktu bangun. Nah kalau misal zat ini nggak cukup dalam tubuh kita, otak kita tuh jadi bingung kapan waktunya kita untuk tidur dan kapan juga waktunya kita untuk melek, kayak gitu. Jadi kayak saklar di otak kita itu rusak, gitu ya? Yep, kurang lebih sih kayak gitu ya. Akibatnya orang tuh bisa langsung masuk ke fase tidur yang paling dalam atau REM, bahkan cuman beberapa menit setelah mereka ketiduran. Padahal biasanya nih ya, kalau kita sebagai orang normal itu butuh waktu sekitar 1-2 jam, kurang lebih ya 90 menitan lah untuk bisa masuk ke fase REM itu tadi. Oke. There's also some cells in a small region called the hypothalamus that are involved in promoting sleep. And these sleep-promoting cells, one of the things they do is they actually turn off the wake-promoting cells. And so that allows you to be fully asleep without any hint of consciousness. This is called the mammillary body, and just above it, right here, is where the hypocretin neurons sit. And this is a really critical collection of neurons, brain cells, that makes very particular and special neurotransmitters known as hypocretin or orexin. Those are just two names for the same thing. The hypocretin-producing cells help activate and sustain activity in the other wake-promoting brain regions across the day. The brain contains billions of neurons, and only a very, very small number of these produce hypocretin. It's probably somewhere between 100,000 and 200,000, which sounds like a large number but when you compare it to 10 billion neurons, it's really very small. In narcolepsy, those hypocretin-producing cells die off. When you look closely at the brain of somebody who has narcolepsy, what you see is about a 90 to 95% loss of the hypocretin-producing neurons.
Nah, tadi kan kita sempat mention tuh kalau orang yang ketiduran biasa sama yang ketiduran narkolepsi itu berbeda kan. Iya, Nah, gejalanya tuh seperti apa sih? Nah, ini penting banget buat kita bahas ya. Narkolepsi itu nggak cuma soal tidur aja, tapi ada beberapa gejala lain loh. Kita bahas satu-satu ya. Kalau dari beberapa sumber yang aku baca, gejala utamanya itu yang pertama, ada ngantuk berlebihan di siang hari atau namanya excessive daytime sleepiness. Nah, ini merupakan gejala utama. Rasanya itu kayak bener-bener capek dan ngantuk terus, susah banget buat nahan ngantuk meskipun malamnya itu udah tidur cukup. Terus yang kedua itu ada serangan tidur mendadak atau sleep attacks. Bisa aja tiba-tiba tidur tanpa sadar, misalnya nih lagi duduk di kelas atau lagi makan siang tiba-tiba tidur. Terus yang ketiga ada katapleksi. Nah, ini unik banget, tiba-tiba otak itu lemas pas lagi kita ngerasain emosi kuat. Misalnya kalian lagi ketawa lepas sama teman-teman, tiba-tiba lutut kalian tuh lemas atau kepala itu jatuh, tapi orangnya itu tetap sadar, cuman tubuhnya itu nggak bisa gerak sebentar. Terus yang keempat, ada namanya sleep paralysis atau kelumpuhan tidur. Pernah nggak sih kebangun tapi badan tuh nggak bisa gerak? Nah, orang dengan narkolepsi itu sering banget ngalamin ini. Biasanya pas baru bangun tidur atau mau tidur. Yang kelima itu ada halusinasi saat tidur, disebut hypnagogic, itu halusinasi pas mau tidur, atau hypnopompic, itu halusinasi pas bangun. Biasanya itu berupa suara, bayangan, atau sensasi aneh yang terasa nyata banget. Bisa serem juga kalau misalnya dialami halusinasi negatif. Yang terakhir ada tidur malam yang tidak nyenyak. Nah, meskipun ngantuk terus di siang hari, orang dengan narkolepsi justru sering kesulitan tidur nyenyak di malam hari loh. Mereka juga bisa sering kebangun-bangun di malam hari. Jadi sebenarnya orang dengan kondisi narkolepsi itu mereka cukup kompleks ya, kayak bukan cuma soal gampang tidur doang, tapi Benar. mereka juga ngalamin gangguan-gangguan kayak otot lemas, halusinasi, bahkan susah tidur malam. Yap, benar banget. Dan penting juga buat teman-teman tahu bahwa penyakit ini tuh penyakit neurologis. Jadi bukan karena males-malesan atau mager ya. Orang dengan narkolepsi itu benar-benar butuh penanganan medis yang tepat. Nah, keren banget kalau misalnya kita paham soal ini. Jadi kalau misalnya temen atau keluarga terdekat kita yang mengalami ini, Benar. kita bisa lebih ngerti dan nggak asal ngejudge mereka. Jadi narkolepsi itu nyata ya teman-teman, dan memang harus ditangani dengan serius. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang penting banget teman-teman. Nah, tadi kan teman-teman tuh sudah dengar gejala-gejalanya kan, sudah ngerti nih. Dan teman-teman pasti sedang menerka-nerka nih apakah dia terdiagnosis narkolepsi atau tidak. Jangan ya teman-teman, jangan seperti itu. Nah, untuk itu kita bakal tahu nih bagaimana orang dengan narkolepsi teman-teman. Oke, jadi buat mendiagnosis narkolepsi itu nggak bisa cuma dari feeling atau cerita aja ya teman-teman. Ada serangkaian tes medis yang harus kita lakukan. Salah satunya dan tes medis yang paling sering digunakan itu adalah tes tidur di laboratorium. Oh, jadi kayak yang tidur di rumah sakit gitu ya? Yes, betul banget. Itu namanya polisomnografi atau PSG. Di sini dokter bakal ngamatin aktivitas otak, detak jantung, pernafasan, dan gerakan tubuh kita selama tidur. Tujuannya itu buat lihat apakah kita bisa langsung masuk ke fase REM atau enggak. REM itu yang mimpi-mimpi itu ya? Yes, betul banget. Dan biasanya orang normal kalau mau masuk ke fase REM itu butuh waktu sekitar 1-2 jam. Kayak yang tadi aku udah ceritain tuh, sekitar 90 menitan lah. Tapi kalau orang dengan gangguan narkolepsi itu mereka cuma butuh beberapa menit aja, sekitar 2-3 menit dari awal mereka tidur gitu. Nah, biasanya nih teman-teman, setelah dilakukan tes PSG tadi, dokter itu akan merekomendasikan tes selanjutnya yang namanya Multiple Sleep Latency Test atau MSLT. MSLT itu apa ya? Nah, MSLT itu semacam kayak tes ngantuk gitulah, dimana pasien tuh disuruh tidur siang selama beberapa kali dalam satu hari. Dan
dicek juga tuh seberapa cepat si pasien itu bisa tertidur. Kalau misal pasiennya tidurnya tuh cepet banget dan langsung masuk ke fase REM, nah itu bisa jadi tanda kalau dia punya narkolepsi. Kalau teman-teman nih udah tahu kena narkolepsi, nah bisa sembuh nggak sih? Sembuh total gitu? Sayangnya teman-teman, narkolepsi itu belum bisa disembuhkan secara total. Tapi tenang, masih bisa banget buat dikendaliin kok. Jadi tujuannya tuh lebih ke mengelola gejalanya supaya penderita itu bisa tetap menjalankan aktivitas sehari-hari dengan normal. Gimana cara ngaturnya tuh? Kalau yang dari aku baca sih ya teman-teman, biasanya lewat kombinasi antara pengobatan medis dan perubahan gaya hidup. Misalnya nih, obat-obatan yang biasanya sering dikasih tuh yang pertama ada modafinil dan armodafinil. Kedua obat ini bisa bantu kita supaya tetap terjaga di siang hari. Lalu yang kedua bisa dengan pemberian obat sodium oksybate. Nah, obat ini bertujuan untuk bantu kita supaya bisa tidur lebih nyenyak di malam hari. Serta nih, kalau misal penderitanya itu punya gejala katapleksi, itu bisa diberikan obat-obatan dengan golongan antidepresan, seperti itu. Kalau misal nggak mau minum obat, ada cara lain nggak? Ada dong teman-teman, ada yang namanya manajemen gaya hidup. Misalnya nih, yang pertama, bikin jadwal tidur yang konsisten. Jadi kita harus tidur dan bangun di jam yang sama setiap harinya. Lalu yang kedua, tidur siang sebentar secara teratur. Gak perlu lama-lama, biasanya cuma 15-20 menit aja itu udah cukup kok. Dan ini tuh bantu banget buat ngurangin rasa kantuk yang berlebihan di siang hari. Lalu yang ketiga, ini juga yang gak kalah penting nih, hindari minum kafein dan alkohol menjelang malam. Jadi kalau misal udah sore nih ya, atau udah menjelang malam, udah mau tidur, mending dikurang-kurangin deh minum kopi atau minum alkoholnya. Dan yang terakhir dan gak kalah pentingnya adalah edukasi ke orang-orang sekitar supaya mereka tuh tahu tentang kondisi tubuh kita dan mereka juga bisa ngebantu nih semisal ada hal-hal yang gak diinginkan tuh terjadi. Bener banget teman-teman, soalnya orang awam itu kan belum tahu ya, dan biasanya mereka itu kirain orang yang dengan gejala narkolepsi ini atau yang mengalami narkolepsi ini orang yang malas-malasan seperti itu. Padahal sebenarnya enggak ya teman-teman. Dan yang penting penderita juga jangan minder atau takut ya, karena dengan treatment yang tepat mereka bisa beraktivitas normal kok. Bahkan ada juga yang bisa sukses berkarir. By the way, teman-teman tahu nggak sih kalau narkolepsi itu merupakan gangguan yang langka loh. Cuma sekitar 1 dari 2.000 orang di dunia ini yang mengalami narkolepsi. Nah, tapi karena dia ini termasuk gangguan yang langka, jadinya banyak orang yang belum tahu. Dan banyak juga kasus yang tidak terdiagnosis. Wah, makanya penting banget obrolan kita hari ini. Betul. Siapa tahu ada yang ngerasa relapse atau ada kenalan yang ngalamin hal seperti ini, jadi bisa aware nih dan kita bisa bantu kasih solusinya. Intinya narkolepsi itu bukan sekedar soal ngantuk aja ya teman-teman. Ini merupakan gangguan neurologis yang perlu ditanganin serius. Jadi jangan disepelekan atau bahkan jadi bahan bercandaan ya. Dan semoga lewat obrolan kita di hari ini, teman-teman tuh lebih paham, lebih peduli, dan lebih aware dengan orang-orang di sekitar kalian. Apabila nih teman-teman ketemu nih sama orang yang ngantukan, tolong jangan di-judge ya teman-teman. Bisa jadi dia itu sedang lawan yang namanya narkolepsi. Dan bagi teman-teman semua yang ngerasa bahwa dirinya punya gejala narkolepsi tadi gitu ya, sesuai dengan gejala-gejala yang tadi udah kita jelasin, better jangan self-diagnose deh, mending langsung periksain aja ke dokter spesialis saraf atau terapis tidur. Oke, itu saja obrolan dan episode kita di hari ini teman-teman. Dadah, stay healthy teman-teman. Tidur yang cukup ya.